Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Agus Maimun MPD serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Fikri akan memaparkan materi saya yang berjudul Peluang dan Tantangan Penerapan Media Pembelajaran PAI di Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu bagaimana peluang penerapan media pembelajaran PAI di Indonesia dan bagaimana tantangan penerapan media pembelajaran PAI di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peluang penerapan media pembelajaran PAI di Indonesia. Kebijakan baru pendidikan nasional melahirkan era baru sistem pembelajaran bagi peserta didik. Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan dalam satu ruang kelas, kini berubah menjadi pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah masing-masing melalui perangkat teknologi, seperti komputer, laptop, gadget, dan lain sebagainya, yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Tentunya hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemi COVID yang sedang menimpa pada bumi kita hari ini. Masa pandemi COVID yang terjadi pada saat ini dapat dikatakan sebagai sebuah peluang dalam dunia pendidikan. Tentunya khususnya pendidik berkesempatan untuk meningkatkan kreativitasnya dalam mengajar. Jadi adanya pandemi COVID pada hari ini adalah kesempatan bagi peserta didik untuk meningkatkan kreativitas belajar mengajarnya. Pandemi COVID saat ini juga menjadi kesempatan kepada para orang tua siswa untuk dapat mendampingi siswa-siswinya secara langsung dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online. Yang biasanya orang tua hanya bisa memantau ketika anaknya pulang dari sekolah, namun kini dapat juga memantau ketika anaknya sedang melaksanakan proses belajar mengajar. Metode pendekatan pembelajaran pada saat ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Di sini terdapat macam-macam media pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik, yaitu dapat menggunakan media WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Semua ini dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Tentunya ini mempermudah seorang pendidik dalam menyampaikan isi atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik ketika melangsungkan pembelajaran jarak jauh pada saat ini. Bukan hanya di dalam tingkat pendidikan dasar sampai menengah, namun di lingkungan kampus juga terdampak dengan adanya COVID-19 saat ini. Pendidikan di kampus juga terpaksa harus dilakukan dengan jarak jauh. Namun semua aktivitas pembelajaran di kampus juga harus berjalan sebagaimana mestinya. Dengan perkembangan zaman saat ini, teknologi semakin canggih, tentunya pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Di lingkungan kampus, teknologi informasi yang dapat digunakan seperti Campus Wide Information System, internet, dan multimedia. Campus Wide Information System di sini dapat digunakan bukan hanya oleh pendidik, namun dapat digunakan oleh mahasiswa.
antara lain ketika mengumpulkan tugas, mencari informasi mengenai kampus, memasukkan pengumpulan tugas akhir dan lain sebagainya. Jadi adanya teknologi saat ini tentunya menjadi peluang yang besar bagi peserta didik, khususnya pendidik, untuk meningkatkan kekreativitasannya dalam melakukan proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar jarak jauh pada saat ini, tentunya ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam terlaksananya proses belajar mengajar jarak jauh pada saat ini. Yang pertama, kemampuan guru. Kemampuan guru di sini tentunya menjadi poin utama agar pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan dengan baik. Karena guru adalah yang menjadi penentu jalannya pembelajaran dapat dilakukan dengan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu kemampuan siswa. Kemampuan siswa di sini tentunya menjadi faktor pendukung, di mana para generasi bangsa saat ini tentunya sudah mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Tentunya adanya sarana dan prasarana yang menunjang. Ini tentunya dapat mendukung sekali dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu teknologi dan pemahaman. Teknologi di sini dengan adanya perkembangan teknologi di sini yang tadi saya sebutkan seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet dan sebagainya, itu adalah menjadi penunjang atau pendukung dalam proses belajar mengajar. Selain faktor pendukung, tentunya ada faktor penghambat dalam berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu keterbatasan para guru. Tentunya masih banyak guru-guru yang yang istilahnya terdahulu masih kurang memahami cara mengoperasikan teknologi yang berkembang pada saat ini. Yang kedua, kemampuan dan psikologi peserta didik yang bermacam-macam. Kemampuan dan psikologi peserta didik yang bermacam-macam di sini tentunya menjadi faktor penghambat proses belajar mengajar jarak jauh pada saat ini. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Tentunya sarana dan prasarana yang tidak mendukung, tentunya ini menjadi hambatan ketika melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu jaringan. Jaringan selalu menjadi faktor kendala yang paling utama dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Tentunya dari sekian banyak peserta didik yang berbeda-beda, ada yang di kota, di desa, tentunya menjadi halangan tersendiri bagi peserta didik ada di pedesaan yang belum jaringan internetnya belum mencangkup ke lingkungan desanya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tantangan penerapan media pembelajaran PAI di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pendidikan tidak sedikit menimbulkan problematika bagi pelaksana pendidikan. Problematika tersebut juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pendidik maupun siswa dan keluarganya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mengingat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh merupakan suatu keharusan agar kegiatan pendidik tetap diselenggarakan meskipun di tengah darurat pandemi COVID yang terjadi saat ini. Tentunya adanya
COVID di sini banyak problematika yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Namun problematika yang terjadi di sini tentunya justru akan menjadi tantangan bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Perubahan paradigma pembelajaran konvensional ke daring walaupun tidak sulit akan tetapi memerlukan waktu yang lama, sebab hal tersebut sangat berhubungan dengan perubahan paradigma budaya akademik. Seperti telah disinggung sebelumnya, teknologi informasi bukanlah obat mujarab untuk semua masalah. Teknologi informasi di sini hanya merupakan salah satu solusi pada bidang yang lain, sumber daya manusia, proses, dan organisasi. Jadi TI di sini tentunya bukan menjadi solusi yang mujarab. TI di sini hanya salah satu solusi dalam melakukan berlangsungnya proses belajar mengajar. Selain tantangan dalam penerapan media teknologi, ada pula tantangan penerapan pembelajaran PAI berbasis multikultural. Tantangannya yaitu yang pertama yaitu mengenai konsep. Pemahaman terhadap PAI belum dilakukan secara kafah menyeluruh atau utuh yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan sejarah. Pemahaman belum bersifat universal, akibatnya timbul sikap eksklusivisme, fanatisisme yang berlebihan dan apologis. Yang kedua, ruang lingkup yang berhubungan dengan tujuan hanya mementingkan hubungan vertikal antara makhluk dengan sang holik saja, yang berketut pada masalah ritual semata. Nilai transcendental bernuansa arah klasikolistik. Sebaliknya, mengabaikan kualifikasi dan visi global agar Islam senantiasa kompatibel dengan perkembangan masyarakat dalam bentuk hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Yang ketiga yaitu PAI lebih terkonsentrasi pada persoalan teoritis, sekedar menguasai materi sebatas hafalan teks, taklim bersifat formalitas tanpa pemaknaan dengan realitas. Dan yang keempat yaitu kurikulum PAI yang diterapkan selama ini pada umumnya model separated subject kurikulum atau kurikulum terpisah, masih parsial konservatif, belum memuat nilai-nilai sakral dan etnis yang ada. Itulah beberapa tantangan yang terjadi dalam proses pembelajaran PAI berbasis multikultural. Jadi bukan hanya tantangan yang terjadi dalam teknologi informasi, namun dalam pembelajaran berbasis lain, yaitu berbasis multikultural, terdapat tantangan yang dihadapi oleh peserta didik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.